Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya Kak Ian. Kali ini kita akan melanjutkan seri pembelajaran kita mengenai pecahan. Tetapi sebelumnya, dukung channel saya dengan cara pencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Melanjutkan seri pembelajaran kita mengenai pecahan. Kita review ulang apa saja macam-macam pecahan. Yang pertama, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Mengubah bentuk pecahan bagian ketiga. Kesembilan, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan persen. Perlu kalian ingat, bilangan penyebut harus kita ubah menjadi 100. Ingat, 100. Jika kalian dengar kata persen, itu artinya 100. Contoh, 31/5, 47/25. Cara mengerjakannya, soal nomor 1, 31/5, kita tulis ulang, kita lihat penyebutnya di sini adalah 5, harus kita ubah menjadi 100 dengan cara dikali 20. Jika penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya juga dikali 20. Sehingga hasilnya bilangan pokok kita tulis kembali 3 dan hasil perkaliannya yaitu 20/100. Kita perhatikan bilangan pokok 3 di sini artinya kita baca 300 karena penyebutnya adalah ratusan. Sehingga jika bertemu dengan 20, maka dibaca 320. Kemudian 100 ini kita ubah menjadi tanda persen. Sehingga hasilnya adalah 320%. Soal yang kedua, 47/25, kita tulis kembali. Kita lihat penyebutnya yaitu 25, harus kita ubah menjadi 100 dengan cara dikali 4. Sehingga 7-nya juga kita kali 4. Hasilnya, bilangan pokok kita tulis kembali 4. Hasil perkaliannya 28/100. Bilangan 4 ini kita baca 400, bertemu 28, sehingga dibaca 428. Penyebut 100 kita ubah menjadi bentuk persen, sehingga hasilnya 428%. Yang ke-10, mengubah pecahan persen menjadi pecahan campuran. Contohnya, 130%, 250%. Cara mengerjakannya, soal yang pertama 130%, kita lihat bilangannya yaitu 130, kita tulis di atas per. Kemudian tanda persen artinya adalah per 100, sehingga kita tulis penyebutnya 100. Kemudian kita lihat pembilangnya adalah 130. Kita lihat bagian ratusannya yaitu angka 1. Angka 1 ini kita tulis menjadi bilangan pokok di depan. Dan sisanya yaitu 30 kita tulis di atas per. Nah, penyebutnya tetap yaitu 100. Sehingga hasilnya 130/100.
Soal yang kedua, 250% kita lihat bilangannya yaitu 250, kita tulis di atas per. Kemudian per, menggunakan persen, yaitu persen itu per 100, sehingga penyebutnya adalah 100. Kemudian kita ubah, lihat pembilangnya yaitu 250, kita lihat bagian ratusannya yaitu 2, kita tulis di depan, dan sisanya kita tulis di atas. Sehingga hasilnya 250 per 100. Yang ke-11 yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan persen. Yang perlu kalian ingat yaitu kita nanti hanya akan memainkan koma. Dari desimal menjadi persen, koma mundur 2 kali. Diingat-ingat ya, dari desimal ke persen, koma mundur 2 kali. Sudah ingat? Contohnya, 0,3 sama dengan titik-titik-titik, 1,5 sama dengan titik-titik-titik, 5,34 sama dengan titik-titik-titik, dan 12,4 sama dengan titik-titik-titik. Ada 4 contoh cara mengerjakannya. Soal yang pertama, 0,3 sama dengan, kita tulis ulang soalnya yaitu 0,3. Kemudian kita cukup memindahkan tanda koma ke belakang sebanyak 2 kali. 1, 2. Dan kita isi tempat yang kosong dengan bilangan 0. Kemudian koma di belakang tidak kita gunakan sehingga kita hapus dan ganti tanda persen. Kemudian 0 di paling depan tidak kita gunakan sehingga perlu kita hapus. Sehingga hasilnya yaitu 30%. Soal yang kedua, 1,5 sama dengan, kita tulis ulang soalnya 1,5. Kita cukup memindahkan tanda koma ke belakang sebanyak 2 kali. 1, 2. Kita isi tempat kosong dengan bilangan 0. Kemudian kita hapus tanda koma dan beri tanda persen. Jadi hasilnya adalah 150%. Soal yang ketiga, 5,34, kita tulis ulang 5,34. Kita pindahkan tanda koma ke belakang sebanyak 2 kali. 1, 2. Karena tidak ada tempat yang kosong, kita tidak perlu mengisi dengan bilangan 0. Sehingga cukup hapus tanda koma dan beri tanda persen. Sehingga hasilnya 534%. Soal yang keempat, 12,4, kita tulis ulang 1, 2,4. Kita pindahkan tanda koma ke belakang sebanyak 2 kali. 1, 2. Kita isi tempat yang kosong dengan bilangan 0. Kita hapus tanda koma dan beri tanda persen. Sehingga hasilnya 1240%. Bagian ke-12, mengubah pecahan persen menjadi pecahan desimal. Yang perlu kalian ingat, jika dari persen menjadi desimal, koma maju 2 kali. Diingat ya, dari persen ke desimal, koma maju 2 kali. Contohnya, 40% sama dengan titik-titik-titik, 125% sama dengan titik-titik-titik,
420% sama dengan titik-titik-titik, dan 12,4% sama dengan titik-titik-titik. Cara mengerjakannya, soal yang pertama yaitu 40%, kita tulis ulang bilangannya, yaitu 4, 0. Karena tidak ada koma, kita beri koma di bilangan yang paling belakang. Seperti itu. Kemudian komanya cukup kita pindahkan ke depan sebanyak 2 kali. 1, 2. Kita isi tempat yang kosong di depan koma dengan bilangan 0. Dan kita buang 0 yang paling belakang karena tidak kita gunakan. Sehingga hasilnya 0,4. Soal yang kedua, 125%, kita tulis ulang bilangannya 1, 2, 5. Karena tidak ada koma, maka kita beri koma di tempat yang paling belakang. Kita cukup pindahkan sebanyak 2 kali ke depan. 1, 2. Sehingga hasilnya 1,25. Soal yang ketiga, 420%, kita tulis ulang bilangannya 4, 2, 0. Karena tidak ada koma, kita beri koma di tempat paling belakang, dan kita majukan 2 kali, 1, 2. 0 yang terletak di tempat paling belakang tidak kita gunakan sehingga cukup kita hapus, dan hasilnya 4,2. Soal yang keempat, 12,4%, kita tulis bilangannya 1, 2,4. Karena sudah ada koma, kita gunakan koma yang ada, cukup kita majukan sebanyak 2 kali, 1, 2. Dan isi tempat yang kosong di depan koma dengan bilangan 0. Sehingga hasilnya 0,124. Demikian video seri pembelajaran kita mengenai pecahan, yaitu dengan subbab mengubah pecahan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dukung channel saya dengan cara pencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa pencet tombol like jika kalian menyukai video pembelajaran ini. Dan jangan lupa pula bagikan video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.